Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya kegiatannya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semuanya pagi ini pada sehat ya? Alhamdulillah, amin. Sebelumnya saya ucapkan kepada tamu yang terhormat, kepada Bapak Agung Hari Sasongko, selaku manajer BINUS Entrepreneurship Center. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan juga selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Agus Rahmanto, selaku Deputy Chief dari Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Pak Agus. Dan juga ada tamu spesial kita, yaitu Mas Audrey Maximilian Herli, co-founder Relief. Selamat pagi, mana Mas Maksinya? Oh, lagi ke toilet. Wah, nanti kita menunggu ya seperti apa sih sesi dari Mas Maksi sendiri. Dan juga teman-teman, kalau biasanya dari Kemenkes itu bilangnya healthies, yaitu peserta yang hadir luring maupun daring. Terima kasih untuk kehadirannya. Kebetulan nih yang hadir itu dari BINUS Entrepreneurship Center ya, betul ya? Oke, nanti kita akan sharing mendetail terkait gimana sih entrepreneurship, tapi tentunya fokusnya akan di bidang kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vesti dari Digital Transformation Office atau DTO juga. Dan mudah-mudahan kita juga ingin berdoa sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini kita diberi kelancaran dan semua mungkin tugas-tugas kuliah atau kerjaan-kerjaan Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan hari ini bisa dilancarkan. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke. Sebelum aku mulai kegiatannya nih teman-teman, aku panggilnya teman-teman ya, biar lebih mudahan gitu. Nah, kita kegiatannya tuh pada hari ini akan ada pembukaan nanti dari Pak Agung, memberikan pembukaan dari perwakilan selaku dari BINUS, dan juga akan ada sambutan dari DTO Kemenkes. Kemudian kita masuk ke sesi utama, yaitu fireside chat bersama Mas Maksi, yaitu mengenai how to develop entrepreneurship skill sets as a student. Dan juga kemudian sesi selanjutnya kita karena acara hari ini sebenarnya untuk membahas mengenai Health Innovation Sprint Accelerator, nanti kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya kegiatan program Health Innovation Sprint Accelerator itu seperti apa sih. Dan selanjutnya kita juga akan ada sedikit presentasi tentang Climate Impact Innovation Challenge. Nanti akan ada dari East Ventures. Dan juga terakhir kita akan ada sesi foto bersama. Baik, nah sebelumnya aku mau kasih teaser cuplikan nih. Sebenarnya Health Innovation Sprint Accelerator 2023 itu apa sih? Jadi kegiatan program ini merupakan program inkubasi startup untuk para inovator khususnya di bidang kesehatan. Dan tahun ini merupakan tahun kedua bagi program ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang tahun ini bekerja sama dengan East Ventures, yaitu perusahaan venture capital pada sektor agnostik dan pelopor investasi startup di Indonesia. Dan juga pokoknya untuk program ini kita mau fokus untuk health tech dan biotech untuk kesehatan di Indonesia tentunya. Dan nanti pokoknya kita akan cari tahu lebih detail nanti yang akan dibawakan oleh narsum kita. Oke, untuk tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memulai acara, ada ritual wajib nih dari saya selaku pembawa acara, yaitu adalah pantun pembuka. Mohon sahutannya ya teman-teman ya, teman-teman healthies ya. Buah jambu, buah ceri. Asik. Buah nangka, buah pepaya. Cakep. Teman-teman healthies yang ada di sini, yuk mari kita mulai acaranya. Oke. Baik, yuk tepuk tangan buat kita semua. Baik, kegiatan pertama kami persilakan kepada perwakilan dari manajer BINUS Entrepreneurship Center, Bapak Agung Hari Sasongko. Dipersilakan maju ke depan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asti. Oke, yang saya hormati Bapak
Agus Rahmanto, Deputi Chief DTO Kemenkes, Mas Yogi perwakilan Isventure, dan Mas Maximilian dari co-founder Relief, ya, dan teman-teman semua yang hadir onsite maupun online, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kolaborasi antara Kemenkes, Isventure, dan BINUS dapat berjalan secara optimal dan dengan hasil yang maksimal. Untuk teman-teman yang hadir, ya, dapat memaksimalkan information session mengenai Health Innovation Sprint Accelerator. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman, sehingga pada saat nanti mengikuti Climate Impact Innovation Challenge dapat bukan hanya sekedar ikut, tapi juga dapat menjadi juara. Ya, jangan lupa nanti sapinya di tanggal 20 sebelum tanggal 26 Mei 2023. Ya, sekali lagi semoga ini awal kolaborasi yang baik antara BINUS, Isventure, dan Kemenkes. Dari saya itu aja Pak, semoga kegiatan dapat berjalan hari ini dengan sangat baik. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Agung. Bapak jangan pergi kemana-mana dulu, mungkin siap. mau diberi plakat dulu Mas Yogi? Mau sekarang atau plakatnya? Ya, sekarang? Oke, tunggu di sini ya Pak. Siap. Kalau boleh cerita-cerita sedikit gimana sih Pak sebenarnya perkembangan dari entrepreneurship di BINUS gitu untuk saat ini? Oke, kalau di BINUS mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman di kampus lain. Ya. Kita punya 6 SKS mata kuliah wajib buat seluruh BINUSian. Oke. Nah, berikutnya ada 2 semester untuk teman-teman dari inkubator yang akan enrichment mengenai entrepreneur. Oh, Nah, jadi seperti baik, itu. baik. Jadi berkelanjutan dari 6 SKS lanjut ke 32 SKS. Oh, Gitu. wow. Yang berminat ke entrepreneur. Jadi nggak Oke. semuanya, tapi kalau 6 SKS-nya baik. wajib gitu, Oke, Mbak. baik. Tapi kalau spesial nih di bidang kesehatan sendiri, BINUSian ini gimana nih? Apa namanya, pengalaman, experience-nya apa segala macam? Oke, kalau di bidang kesehatan, kalau saya mungkin garis bawahi dulu, yang Ya. pertama BINUSian sehat dulu, gitu ya. Tapi kalau keterkaitan dengan yang lain, kayaknya belum terlalu banyak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini, Pak, bisa lebih banyak lagi, gitu ya. Baik, Dan betul, terbuka betul. wawasannya, gitu. Betul Mbak Esti. sekali, benar. Oke, mantap sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka ya Pak bagi siap. BINUSian untuk menjajaki bidang kesehatan dan Kesehatan, tentunya betul. bisa juga berkolaborasi dengan kampus-kampus lain juga ya untuk Setuju. terkait hal ini. Betul ya Pak? Betul, setuju sekali. Baik, silakan kepada Mas Yogi untuk memberikan plakat. Oke. Gimana? Sini kurang ya? Siap. Oke. Ini. Sip. Makasih Mas Yogi ya. Makasih Mas. Thank you. Pak Agung sebentar Pak, Oh, belum. ada lagi. Oke, siap. Ini saya pegang dulu. Oke, siap. Oke, boleh. Oh, siap Pak Agus. Mungkin Terima kasih, bagi Pak Agus. BINUSian Healthies nih yang sudah tahu mungkin Satu Sehat adalah transformasi dari Peduli Lindungi yang sudah mungkin masih pegang ya di handphonenya ya. Siap. Siap. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Baik, Pak Agus jangan kemana-mana dulu. Saya boleh? Boleh, Oh, boleh siap. Pak Agus, Terima kasih. silakan. Terima kasih, Terima Pak. kasih Iya. Bapak. Pak Agus, kita akan mendapatkan sambutan dari Pak Agus Rahmanto selaku Harus dikasih Deputy dari- Chief dari DTO Kemenkes. Silakan Bapak. Oh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. BINUSian yang mungkin ya istilahnya ya. Oke, para BINUSian, senang banget bisa ada di sini. Yang pertama saya hormati Pak Agung dari BINUS, kemudian teman-teman dari Isventure ya, Mas Rogi dan teman-teman, kemudian tim dari DTO dan juga para BINUSian semua yang hadir secara ini, baik online maupun offline ya, gitu ya. Oke, jadi udah perkenalan. Jadi kita di DTO sebenarnya mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada yang belum ya, seperti itu. Tapi saya ingin sharing banyak hal sebenarnya di kesempatan ini gitu ya. Mungkin teman-teman kemarin tahunya kita tuh biasanya ya aplikasi Peduli Lindungi lah gitu ceritanya, kemudian apa terkait dengan apa penanganan pandemi dan sebagainya. Betul sih, jadi istilahnya kita tuh start waktu penanganan pandemi sebenarnya. Jadi kita diminta Pak Menteri untuk bisa menangani, mengelaborasi lah istilahnya gitu, digital solusi yang bisa digunakan untuk pandemi. Waktu itu sudah ada Peduli Lindungi sendiri, kemudian aplikasi yang lain juga banyak gitu, ada sekitar 5 aplikasi bisa gitu. Nah, kita diminta untuk bisa gimana sih kolaborasinya gitu ceritanya gitu. Akhirnya kita sambungin tuh satu dengan yang lainnya. Peduli Lindungi
kemudian dengan aplikasi yang input lab ya, mungkin ada dulu NAR seperti itu, sehingga pada saat orang input di lab, ketika dia positif, maka akan ternotifikasi di Peduli Lindunginya, dan ketika Peduli Lindunginya itu misalkan positif gitu ya, maka dia tidak bisa kemana-mana dalam artian untuk tracingnya gitu, untuk kita membatasi pergerakan dari yang bersangkutan. Nah, dengan menggabungkan 2 aplikasi atau 3 aplikasi itu saja, sebenarnya bisa memberikan impact yang cukup signifikan terhadap penanganan pandemi gitu. Nah, inilah bukti bagaimana digital waktu itu bisa melihat terkait dengan transformasi di pemerintahan. Kalau kita tidak lakukan itu segera waktu itu, bisa jadi kita lebih lama lagi untuk hidup secara ekonominya. Mall-mall nggak buka, kemudian kita nggak bisa nonton lah ceritanya gitu, kemudian juga ekonomi yang lain juga pasti akan semakin lama semakin terpuruk atau mungkin bisa jadi bangkrut gitu. Jadi satu hal yang saya ingin cermati di sini adalah bahwa pandemi mengajar kita banyak hal ya, dan itu memberikan kesempatan yang cukup signifikan untuk kita melakukan semacam transformasi. Kenapa gitu ya? Karena tanpa pandemi kemarin, kesehatan kita mungkin tidak bisa maju secepat ini. Digitalnya terutama terkait pendataannya. Belum pernah dilakukan pendataan individu sebanyak ketika kita melakukan pendataan di pandemi kemarin. Berapa orang disuntik, vaksinasi gitu ya. Kemudian datanya itu terkumpul hampir 200 juta orang di seluruh Indonesia, dan itu tervalidasi datanya gitu. Kemudian terhubung ke Peduli Lindungi dan sebagainya. Nah, kesempatan ini sebenarnya yang ingin saya sharing ke teman-teman bahwasannya kesehatan mungkin ranahnya sudah berbeda dengan sebelumnya. Mungkin teman-teman mungkin nggak ngelirik ya, kesehatan itu apa sih gitu ceritanya, kayak bakalan apa ya, old fashion lah gitu, karena namanya dokter ya begitu, namanya rumah sakit ya begitu, bertahun-tahun yang lalu juga begitu seperti itu. Nah, dengan pandemi itu membuat kesempatan digital itu besar. Dan itulah yang membuat kita sangat optimis bahwa kita bisa sekali lagi melihat transformasi di negara melewati ke digital dari kesehatan. Dan inilah kenapa kita hadir di sini, kenapa kita sharing ke teman-teman semuanya bahwa digital di kesehatan itu sedang mulai berkembang. Kita di Kementerian Kesehatan saat ini sudah menerbitkan namanya blueprint terkait dengan transformasi digital 2021-2024. Teman-teman harusnya download tuh di dto.kemkes.go.id, bisa dilihat tuh bahwa dalam 4 tahun itu kita ingin bergerak cepat sekali. Mulai dari desain, kemudian pengembangan, sampai dengan implementasi, sampai dengan nanti perluasan dari implementasinya gitu. Dan itu adalah pergerakan atau transformasi tercepat mungkin yang dilakukan di seluruh dunia gitu ceritanya gitu. Dan itu banyak sekali. Kita mungkin plus dulu ya gitu. Ya. Dan tentunya sih itu bukan hal yang mudah ya, dan tentunya banyak hal yang menantang untuk bisa kita lakukan. Tapi saya yakin dengan kolaborasi seperti ini, kemudian juga dengan keyakinan dan komitmen dari teman-teman di kementerian, sekarang ini kita nggak cuma ASN yang ada di kementerian, ada non ASN, baik profesional-profesional teman-teman yang dari DTO itu rata-rata dari startup, kemudian dari profesi yang lainnya, kemudian gabung ke kementerian, mereka berkontribusi dalam waktu tertentu untuk memastikan bahwa oke, dalam waktu ini saya bisa optimal gitu. Meskipun mungkin bukan karir yang panjang, tapi maksud saya itu bisa memberikan kontribusi optimal ke negara gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu poin penting buat teman-teman semuanya, baik yang online maupun offline ya, bahwa kita ingin menggali banyak talent yang hadir ke kementerian di sisi pemerintahan gitu ya, supaya bisa mendorong transformasi di dalam pemerintahan lebih cepat lagi. Tanpa itu mungkin akan lama dan mungkin kita akan ketinggalan gitu. Tapi dengan itu, dengan kolaborasi seperti ini, dengan Exventure datang, kemudian kita bisa diskusi dan juga kolaborasi seperti ini dengan para Binusian dan sebagainya, kita harapkan bisa lebih cepat lagi untuk bisa mencapai transformasi yang kita inginkan. Oke, jadi saya sekali lagi menyambut baik kegiatan ini dan harapannya ini menjadi satu awalan untuk kita bisa berkolaborasi. Tentunya teman-teman di inovator-inovator baru, harapan saya bisa melirik terkait dengan kesehatan karena itulah sektor-sektor yang cukup ketika kali kita sudah mulai masalah kebutuhan pribadi kita sudah terpenuhi biasanya terkait ini, maka mereka akan beralih terhadap kesehatan, dan kesehatan itu biasanya menjadi faktor yang ya kayak kita makan gitu, sehari-hari harus dipenuhi seperti itu, dan itu menjadi satu peluang besar juga di bisnis maupun di sisi ide-ide dari inovasi yang mungkin bisa dilakukan. Jadi itu aja. Mungkin saya berharap kegiatan ini bisa lebih hidup lagi, dan teman-teman yang hadir di sini maupun dengan online bisa mengeluarkan banyak idenya dan juga bisa join dengan beberapa universitas yang lain. Dan harapannya nanti dari Exventure bisa memfasilitasi ini dengan sangat baik. Tentunya teman-teman sudah kenal Exventure ya, dan tentunya akan banyak kesempatan di sana yang nanti bisa kita kolaborasikan bersama dengan kementerian. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di BINUS yang sudah memfasilitasi ini, dan juga kepada teman-teman Exventure dan juga panitia yang sudah memfasilitasi ini. Dan semoga nanti ini akan menjadi roadshow yang tahun ini kita harapkan bisa ke banyak tempat dan bisa mengkolaborasi banyak
pihak juga, ada banyak universitas juga dan mungkin banyak entrepreneur juga ke depan supaya mendorong inovasi digital kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Nah, mungkin nih teman-teman juga dari Entrepreneurship Center di BINUS ini mungkin banyak yang gimana sih kalau untuk bidang kesehatan tuh untuk di entrepreneurship-nya. Mungkin kita bisa kulik nih dari Mas Maksi yang merupakan co-founder dari Relief. Kita akan bercerita terkait how to develop entrepreneurship skill sets as a student. Kita persilakan kepada Mas Maksi untuk maju ke depan, silakan. Mas Maksi sebelah sini, Mas. Suaranya kita diskusi kenceng aja ya. Oke, selamat pagi. Apa kabar Mas Maksi? Sehat. Sehat ya. Thank you banget. Ya. Jadi kita langsung mulai aja nih diskusinya. Jadi boleh diceritain nggak background dari Mas Maksi sendiri dan juga cerita sedikit dong singkat tentang Relief itu apa sih? Siap ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini Isventure, Kemenkes dan dari BINUS juga dan teman-teman yang sudah hadir. Jadi perkenalkan, nama saya Maksi. Saya co-founder dari Relief gitu ya. Jadi Relief itu apa sih gitu? Relief itu merupakan suatu startup ya di bidang mental health yang mana kami mulai dari suatu masalah. Yang mana kami percaya setiap orang itu memiliki masalah pribadi. Tapi nggak semua orang punya masalah pribadi itu mau menyampaikan masalahnya karena enggan, karena malu, atau juga nggak tahu harus ngomong ke siapa. Nah, dari permasalahan ini kami membantu orang-orang punya masalah pribadi agar bisa terhubung dengan psikolog profesional dimanapun dan kapanpun. Ya, seiring berjalannya waktu ini, kami baru saja membantu lebih dari hampir 1 juta orang ya, dari Sabang sampai Merauke supaya bisa mendapat layanan kesehatan mental yang layak. Ya. Oke. Itu layanannya berarti secara digital gitu ya? Betul ya. Jadi gampang banget cara pakainya, pakai tinggal download aja di Android atau di iOS. Punya masalah mungkin lagi galau, mas mbaknya itu tinggal langsung download aja Relief di Play Store atau di App Store, langsung bisa terhubung dengan psikolog. Gitu. Wow, baik sekali. Karena sekarang tuh kayaknya untuk ke psikolog jadi lebih mudah ya dengan ada digital ya. Betul ya. Oke, nah sebenarnya gini nih terkait bisnis nih mas. Banyak industri vertikal untuk startup Indonesia, tapi kenapa sih milihnya bidang healthcare gitu untuk Relief sendiri? Oke ya, itu dimulai dari sebenarnya dari visi misi Relief sendiri ya. Jadi Relief sendiri as a startup, kami punya visi bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan pikiran, kita bisa menciptakan senyuman di seluruh dunia. Jadi itu visinya Relief. Jadi kami mulai dari satu masalah. Jadi memang dalam memulai suatu bisnis kita memang mulai dari problem, start from the problems gitu. Ada banyak sektor yang bisa kita selesaikan di Indonesia ini, bahkan di dunia, dari lingkungan, logistik, macam-macam, healthcare dan lain-lain. Tapi apakah problems yang kita pilih itu apakah benar problems yang memang benar-benar kita ingin selesaikan gitu? Karena apabila itu bukan masalah atau sektor yang ingin kita selesaikan, nggak sesuai dengan minat kita, nanti kita mungkin bahkan ketika ini ini nggak trending lagi atau ini nggak potensial, kita akan berhenti. Tapi when your problem is fit with something that you really want to solve atau problem yang pengen kalian antusias ya, di situ dimanalah kita bisa selesaikan masalah itu. Nah kebetulan ya Relief sendiri kan kita pengen orang itu nggak galau lagi, nggak sedih lagi. Nah itu masuk ke bidang healthcare. Selain itu juga tadi sudah disampaikan Pak Agus tadi gimana potensi healthcare ke depannya, the fastest transformation on the world kan tadi digital itu, dan ada banyak gelombang-gelombang transformasi yang di Indonesia sudah terjadi. Startup mulai dari e-commerce, finance dan lain-lain ya. Dan healthcare saya percaya adalah suatu gelombang yang selanjutnya akan bisa transfer lebih cepat, dan ini kesempatan teman-teman untuk ikut di akselerator ini gitu. Betul, untuk explore lebih jauh banget. Oke, baik. Dan kenapa sih milih target pasarnya tuh untuk di Indonesia untuk terkait Relief ini? Iya, jadi memang masalahnya banyak ya, karena kita negara berkembang, kita di Indonesia negeri penuh masalah ya. Penuh masalah bukan berarti kita harus kritik aja, tapi masalah ini kita selesaikan gitu. Dan masalah-masalah kesehatan di sini banyak yang bisa kita explore ya, bisa kita digitalisasi lebih cepat. Selain itu penduduknya yang banyak, sehingga ketika penduduk yang banyak ini semakin besar juga potensi bagaimana orang-orang ini menggunakan solusi dari layanan kita gitu. Jadi karena penduduknya banyak
di situ selalu juga ada kesempatan untuk kita membuild suatu solusi yang bisa nanti menjadi bisnis. Mungkin teman-teman punya berbagai macam solusi di pikiran teman-teman, tapi bagaimana transform that into the business, it will be the next stage gitu. Oke, baik-baik. Dan gimana nih peran entrepreneur untuk memajukan bidang kesehatan di Indonesia, ada chance nggak sih? Maksudnya ya chance-nya besar gitu, tapi mungkin itu sesuatu hal yang mungkin agak sulit untuk dimasuki atau gimana menurut pandangan Mas Maksi? Iya memang ya, kita butuh lebih banyak lagi entrepreneur, karena entrepreneur di Indonesia juga jumlahnya masih belum optimal juga, karena semakin banyak entrepreneur, semakin banyak solusi yang tercipta. Ada yang mulai dari genomics, mungkin dari mental health, atau mungkin dari physical health. Banyak sekali sektor-sektor yang banyak entrepreneur yang perlu masuk ke sana. Kenapa? Kalau itu terjadi, teman-teman bisa menciptakan suatu produk dan produk itu bisa memberikan inovasi dan menolong lebih banyak orang. Gitu. Jadi sebenarnya membangun suatu bisnis itu bukan hanya profit ya, pokoknya profit, tapi sebenarnya di balik profit itu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, ketika masalah banyak entrepreneur tadi, ekosistem healthcare di Indonesia bisa terbantu dan semakin tumbuh. Dan disitulah kenapa kita lebih butuh banyak entrepreneur lagi untuk solve those problems. Gitu. Karena Indonesia luas ya, Luas sekali, banyak sekali. Chance-nya juga banyak sekali. Baik, ini terkait being a startup founder upon graduation. Nah, membangun Relief ini Mas Maksi tuh masih lulus kuliah ya? Gimana sih membangunnya tuh? Jadi memang saya juga senang hari ini bisa sharing-sharing ke teman-teman ya, anak-anak kampus, karena dulu waktu masih mahasiswa sering sekali ikut acara-acara seperti ini gitu ya. Memang dulu saya kuliahnya memang 2015 ya, dan Relief ini bukan startup yang pertama. Jadi ini suatu startup atau istilahnya project digital yang keempat gitu. Sebelumnya bikin dan juga gagal juga gitu. Jadi bukan pertama langsung tiba-tiba bikin Relief gitu. Jadi sekian gitu. Jadi dulu saya cukup waktu kuliah nggak tahu harus ngapain ketika lulus, apakah langsung kerja, kuliah atau sekolah lagi, saya juga belum tahu. Tapi satu hal yang saya tahu waktu itu, saya antusias sekali terhadap dunia teknologi gitu ya. Karena dulu saya jurusannya IT, SI, jadi ya suka saya teknologi, dan akhirnya dari situ saya ikut beberapa komunitas-komunitas yang berkaitan sama teknologi persis seperti hari ini. Dan waktu itu kata startup masih sangat asing ya, 2012-an gitu, 10 tahun yang lalu. Istilah startup masih sangat langka sekali waktu itu, tapi ya karena saya tertarik teknologi, akhirnya bikin suatu ide, akhirnya gagal, terus bikin ide lagi, juga teman-teman nggak lanjut, sampai akhirnya Relief ini terakhir. Dan syukur waktu itu kita ikut business incubator, dan di situ akhirnya kita ketemu mentor, ketemu teman-teman seperjuangan gitu ya. Jadi dari situlah kita bisa ketemu orang-orang yang bisa membimbing kita, yang akhirnya bisa mengarahkan dan melihat opportunity ke depannya. Begitu. Oke, berangkat dari antusias ya. Memang itu tuh apalagi anak-anak baru lulus kuliah tuh, saya dulu juga galau sebenarnya, salah satu yang galau mau ngapain nih. Nah, oke. Sebenarnya 3 skill set utama yang harus dimiliki oleh calon founder startup tuh apa aja sih, Mas? Oke, ya 3 hal. Yang pertama ya leadership ya, leadership itu gimana kita bisa leaders and manage our team gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah minder untuk menjadi seorang leader gitu ya, karena mungkin aku nggak bakat inilah, aku nggak bisa nge-lead, nggak ada yang mau ngikut atau apa ya. Tapi jangan pernah minder untuk menjadi seorang leader, karena when you want to start something you have to lead. Paling nggak basically seseorang itu pasti seorang pemimpin ya, karena setiap hari juga memimpin diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kalian antusias melihat suatu problems di dunia kesehatan, problems yang mungkin personal problems or your friends problem yang pengen kalian selesaikan, dan kalian pengen membuat perubahan di situ, ya try to do something related with that, dan kalian coba ajak teman gitu. Jangan malu, jangan disimpan idenya jangan disimpan, wah ini ide rahasia, nanti teman-teman jadi tahu dong gitu. Tapi ide ini justru disebarin supaya teman-teman tertarik, oh ternyata si A bikin ini, si B bikin ini gitu. Jadi leader, you lead people. Kemudian yang kedua ya make a innovation ya. Jadi gimana teman-teman bisa membuat suatu inovasi, jadi jangan takut untuk berbeda.
Jadi creative thinking sangat perlu gitu. Yang kedua dan yang ketiga, yang terakhir ya communication. Communication ini lebih bagaimana kita bersosialisasi. Karena selain komunikasi dengan internal, dengan eksternal, itu nanti gimana kita ngomong sama programmer, kita gimana ngomong sama potensial partner, sama investor ke depannya. Itu suatu 3 hal yang mungkin yang perlu teman-teman mulailah untuk dipelajarin di awal-awal seperti itu. Apalagi investor tuh harus banyak berteman ya, bangun koneksi dan segala macam. Oke, baik. Untuk calon founder nih yang masih belum memutuskan untuk meniti karir di perusahaan versus memulai startup, itu apa aja sih yang harus dipertimbangkan, Mas? Siap ya, jadi there is nothing wrong ya, becoming a professional, mau lulus kuliah kerja atau lulus kuliah langsung jadi entrepreneur. Basically ketika ujungnya nanti menjadi entrepreneur ya selalu ada pro dan kontra ya. Di kehidupan nggak mungkin ada, oh enak langsung jadi entrepreneur atau jadi profesional, selalu ada pro kontranya. Kalau mungkin jadi entrepreneur langsung, kita bisa langsung mencoba gitu ya, langsung mencoba, tapi ya itu tadi, waktu kita banyak, tapi kan kita harus belajar sendiri. Nah, tapi untung sekarang itu program-program startup udah mulai banyak. Ada East Venture juga, ada sama Kemenkes juga, ada ketika kita memulai langsung jadi entrepreneur, kita ada yang bimbing gitu ya. Tapi ada juga orang yang langsung mulai gitu. Jadi more time to fail ya. Jadi jangan takut gagal, tapi ya dicoba, fail pun nggak apa-apa, tapi you have more time with that. Tapi ketika mungkin kita menjadi profesional ya, kita mungkin sambil bekerja sambil memulai suatu bisnis yang mana waktu kita belum tentu terlalu banyak untuk bisa spend waktu kita di sana. Terus ya the compensation mungkin di awal-awal membangun bisnis akan nggak certain ya. Terus kalau mungkin jadi profesional lebih certain, tapi itu tadi something tulus ya, mungkin di suatu kondisi di mana kalian sudah nyaman, ketika menjadi entrepreneur mungkin ada beberapa hal resiko yang harus dipertimbangkan. Tapi when you have nothing to lose, kalian lulus, kalian gagal berapa kali pun ya nggak apa-apa apa yang kalian pertaruhkan gitu kan. Jadi ya selalu ada pro dan kontranya, tapi yang jelas ketika kalian punya suatu ide, jangan sampai ide tersebut ya cuma sampai dipendam dan nggak sampai terwujudkan, dan you're still young, you still 20 maybe, early 20, you still have 5-10 years to do gitu. Jadi ya stay foolish, stay hungry lah kalau katanya Steve Jobs kan gitu. YOLO ya. YOLO, betul. YOLO tapi hal yang berkaitan sama yang pengen kalian lakuin gitu, dan produktif. Betul. Oke, ini topik thoughts and reflection on entrepreneurship. Jadi boleh ceritain nggak tantangan-tantangan yang dihadapi Mas Maksi di awal ketika memulai entrepreneurship journey-nya? Oke, siap. Jadi kalau dari dulu ya ada 2 hal yang selalu terjadi. Yang pertama itu business problems, yang the second one is the personal problems. Ya, business problems ini always can be solved ya, karena ini ada di textbook, ada di bisa belajar, bisa ketemu mentor dan lain-lain about business model, pricing, design, product dan lain-lain. Yang the second one is the personal problems, karena becoming entrepreneur itu kan suatu hal yang uncertain, kemudian juga belum hal yang umum gitu ya. Jadi ketika kita tidak punya seseorang yang berkaitan dengan itu, kita akan merasa kenapa aku ngelakuin hal ini sendiri gitu ya. Jadi waktu itu mungkin ketika saya pertama lulus, kita ke teman-teman sedang job hunting atau apa, kita nggak punya teman untuk diskusi gitu ya. Syukur waktu itu ya saya pernah di business incubator, dari situ saya benar-benar bersyukur kenapa ada circle yang benar-benar saling sharing gitu ya. Jadi ketika kalian gagal, malah kalau mungkin orang yang nggak bisa ngelihat apa itu tentang kewirausahaan atau apa, ya mungkin mereka yang ngapain sih lu susah-susah kayak gitu, udah gue bilangin harusnya gini gitu kan. Tapi when you have the circles, when you have the friends, mereka justru kegagalan itu justru di-sharing, dan makin karena gagalnya kayak gini, karena itu, jadi saling gagalnya saling bisa di-sharing gitu ya. Terus ada juga yang bisa menghargai, misalnya kalian mencapai suatu pencapaian di bisnis kalian, some people will not see that is something that is good or hal yang sepele, but the people around you in your circle will support you gitu ya. Terus ada mentor yang selalu membimbing, dan yang terakhir ya selalu talk with data ya, karena data riset itu sangat penting sekali dalam kita membuat keputusan, karena kita bukan ya udah kita lulus kuliah langsung bikin bisnis karena kita nekat aja, karena ini YOLO lah gitu ya. Tapi tentu aja harus ditunjang dengan data-data dan riset-riset yang potensial dengan bisnis yang sedang kita lakukan, supaya kita nggak asal ngambil itu di situ. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini terkait menggalang dana dan fundraising.
gimana sih cara paling efektif untuk menggalang dana atau fundraising gimana? Siap, ya. Jadi mungkin lebih ke ekspektasinya tentang fundraising ya. Jadi mungkin kita pernah lihat di media ya, wah ada startup A dia menggalang dana ratusan miliar, jutaan dolar gitu ya. Jadi orang-orang kebanyakan lihat, oh bikin startup ini kaya secara instan, atau bikin startup ini cara cepat menjadi kaya gitu ya. Jadi sebenarnya angle hal tersebut dulu yang mungkin kita harus melihat lebih dalam lagi. Mungkin fundraising bukan hal yang salah dan bukan hal yang benar, tapi bagaimana kita melihat itu adalah hal yang paling penting, karena sebenarnya fundraising itu bagaimana kita melakukan ekspansi terhadap bisnis yang kita lakukan gitu ya. Kembali lagi, kenapa sih kita mulai bisnis? Bisnis adalah bagaimana kita membuat suatu solusi dari suatu masalah. Jadi ketika kita punya masalah dan kita membuat suatu solusi di produk itu, dan ketika produk tersebut memberikan value dan people want to pay for that value, your product will be sustainable. And when your product is sustainable, you want to make it on bigger scale, ke skala yang lebih besar. Dan untuk bigger scale, you need to fundraise so your business can be becoming bigger gitu ya. Jadi bukan ketika kita belum punya ide, kita belum punya apa-apa, kita cari investor gitu ya. Jadi cara yang efektif ya kita harus bikin success story dulu, kita harus bikin traction, kita harus bikin traction apapun itu dulu. Dan ketika nanti teman-teman punya banyak partner, punya banyak customer, disitulah dimana kita nanti mulai punya value, dan teman-teman dari venture capital, dari angel investor mulai melihat potensi tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita bikin bisnis harus diinvest dulu, kalau nggak diinvest saya nggak mau mulai bisnis, itu jangan sampai seperti itu gitu. Oke, baik-baik, harus punya value untuk kemudian bigger scale ya. Bigger scale. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dua terakhir. Apa sih, pasti akan pernah melakukan kesalahan dong dalam bisnis gitu ya. Apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan entrepreneur saat pertama kali memulai bisnis? Menarik. Pertanyaan menarik. Jadi ya kesalahan kalau dari saya yang saya amati lebih ke itu ya, mulai suatu bisnis mulainya dari solusi gitu. Jadi misalnya aku punya solusi program A, aku mungkin punya teknologi A. Jadi mulainya dari teknologi ini, tapi mereka nggak lihat masalahnya. Dia cuma mikir solusi ini tuh solusi paling keren karena sekarang lagi trending, lagi AI nih, lagi chatbot lagi ini, atau sekarang kripto lagi bagus nih. Ini aku pengen bikin solusi ini dan semua orang akan pakai ini karena ini yang paling keren dan paling canggih gitu ya. Tapi apa yang paling canggih dan paling keren belum tentu apakah itu fit with the problems. Jadi ketika teman-teman punya ide, punya solusi, jangan sampai teman-teman memaksakan solusi tersebut terhadap masalah yang ada. Jadi teman-teman mulai dari masalah, kalau itu fit itu bagus. Bahkan bisa jadi solusi yang kalian sedang ciptakan ada alternatif yang lebih efisien dan lebih cocok untuk masalah tersebut. Jadi start yang paling simple dan answer the problems, dan disitulah nanti produk tersebut makin berkembang dan makin canggih. Jadi jangan mulai dari solusi, not start from the solution, start from the problems, and always enthusiastic with the problem, not with the solution only. Gitu. Oke, wah menarik. Oke, ini pertanyaan terakhir. Boleh kasih tips and trick praktikal untuk peserta hari ini nggak untuk membangun startup di bidang kesehatan? Siap, bidang kesehatan, ya mungkin kalau dari bisnis sendiri dan entrepreneur ya itu tadi ya, mencari suatu hal yang teman-teman benar-benar antusias. Tapi antusias itu jangan cuma antusias atau passion aja, tapi teman-teman harus punya capability, skill untuk execute that problems that you enthusiast gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memvalidasi masalahnya, melakukan riset dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, teman-teman melakukannya dari produk yang sederhana ya. Kalau di startup itu ada framework namanya Lean Startup, teman-teman mungkin harus baca bukunya The Lean Startup dari Eric Rice yang build, measure, learn. Jadi make the product from the simple product prototype gitu ya. Dan yang terakhir ya mungkin itu aja sih. Jadi karena kesehatan ini fokus dengan regulasi ya. Jadi kita harus mempelajari regulasi-regulasi dari kesehatan di Indonesia, stakeholdernya seperti apa. Karena itu hal yang penting ya untuk mengimplementasikan solusi kita. Gitu. Oke, baik, betul sekali. Regulasi itu penting, gimana kita kebersesuaiannya dengan bisnisnya dengan pemerintah saat ini. Oke, kita buka nih, baik yang luring maupun online nih untuk bertanya. Mungkin luring dulu. Oke, boleh. Mungkin masnya berdiri, boleh mas? Oke. Boleh sebutkan nama, terus mungkin jurusan dan pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Nama saya Mikael Omar Nabhani, saya Binusian 23, jurusan Teknik Informatika. Boleh kencengan lagi Mas, yang depan biar kedengeran. Boleh lepas masker juga mungkin. Oke. Ya, jadi selamat pagi, nama saya Mikael Omar Nabhani, saya Binusian 23, saya jurusan Teknik Informatika. Wah. Jadi izin bertanya Mas, mungkin boleh membagi cerita saat melakukan riset pasar, contohnya saya mewakili teman-teman saya, kami sekarang sedang melakukan riset pasar nih untuk fase di mana kami sedang membangun bisnisnya. Jadi mungkin ada cerita-cerita tentang Mas sendiri saat mengalami riset pasar. Ya mungkin ada kisah-kisah menarik gitu mungkin agar mungkin ada referensi untuk kami. Ya, terima kasih. Oke, siap. Silakan Mas. Oke, siap. Ini karena terkait mental health ya. Jadi dulu itu ya tentang kesehatan mental gitu. Jadi memang dulu ketika kita memulai relief, kita mencari psikolognya dulu atau mencari demand-nya terlebih dahulu gitu ya. Siapa orang yang mau curhat gitu ya. Gitu. Dan dulu juga ya juga ada banyak penolakan ya gitu ya. Ketika curhat gitu. Curhat ke psikolog kayak gitu. Ada stigma-stigma gitu. Mungkin kalau tentang riset pasar dulu akhirnya kami kalau kita dari sisi demand ya, dari orang yang bercurhat, orang yang ingin berkonsultasi, itu kita dulu ya kita jemput bola ya. Dulu kita benar-benar jemput bola, jadi bukan ketika kita awalnya membuat produk terlebih dahulu, tapi produk ini produk benar-benar sederhana. Kita nggak langsung melakukan marketing besar-besar terlebih dahulu ya, tapi kita mencari orang-orang yang benar-benar cocok dan sesuai dengan produk kita. Jadi mencari early adopter. Jadi mencari early adopter ini benar-benar dari waktu itu ke kampus, kemudian bahkan ke Car Free Day. Kita waktu itu ya kita sebar brosur siapapun orang yang mau pakai produk itu ya. Dari situ akhirnya kita jemput bola dan kita hubungin orang tersebut dan kita benar-benar bikin komunitas tersendiri orang yang benar-benar suka sama produk kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu dapetin orang yang banyak banget, tapi ketika kita mendapatkan orang-orang yang benar-benar suka sama produk kita, cinta sama produk kita, bahkan ngefans sama produk kita, sampai dia mau bener-bener bilang jujur produk kita itu jelek, produk kita itu busuk, produk kita itu jelek banget ya. Mereka akan memberikan feedback yang paling bagus. Nah, early adopter ini, persona ini harus benar-benar cocok sama produk kita, supaya nanti, karena mereka itu adalah sampel dari ratusan orang selanjutnya, ribuan orang selanjutnya, dan ratusan ribu orang selanjutnya. Jadi mencari early adopter yang benar-benar love your product very much, it's really important untuk melakukan riset pasarnya ya, karena itu akan mewakili yang selanjutnya, seperti itu sih. Jadi it's better to have like 10 people that loves your product rather than have like 100 people that just like ya. Jadi love is more important gitu. Oke, baik. Berarti kalau boleh disimpulkan memulai dari tahapan di kampus dulu, terus habis itu approach langsung ya, langsung ke jemput bola ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ataupun online mungkin ada yang sudah mengajukan pertanyaan? Ada lagi? Mungkin sebenarnya menarik sih, maksudnya kenapa akhirnya sebenarnya untuk terkait mental health sendiri kan itu sesuatu hal yang tricky ya, nggak semua orang mungkin mau opening terkait hal tersebut gitu. Dan itu yang menurut aku menarik, gimana sih cara untuk market bisa menerima terkait hal tersebut, terus dan juga mulainya memang dari rentang target pasarnya misalnya kampus gitu. Itu yang memang menurutku jadi itu fokus dari relief sendiri ya, berarti ya. Mengenai marketing ya, marketing expansion, go to market ketika awal-awal ya. Jadi memang menarik ya, dulu waktu itu target market kami itu anak-anak kampus ya, gitu ya. Anak-anak kampus yang millennials, waktu itu masih millennials ya, Gen Y, ya, kebanyakan masih di kampus gitu ya. Waktu itu banyak anak-anak mahasiswa, banyak anak-anak yang ya cuma sekedar curhat gitu ya. Juga masih ada kayak stigma, atau bahkan curhat aja ngobrol sama orang kok bayar gitu kan. Jadi kita bikin anjir ada komen-komen gini gitu kan. Kadang ya sedih, tapi ya gimana lagi, itu pun fakta, kita harus kita lihat. Tapi seiring berjalannya waktu, mental health juga orang-orang influencer makin berbicara tentang mental health, makin open. Nah, market will always grow guys. Jadi waktu itu ketika teman-teman yang Gen Y ini sudah mulai bekerja, mulai sudah
memiliki pendapatan dan awareness tentang mental health mulai tercipta, disitulah mereka akhirnya bisa mulai afford to the solutions. Begitu juga dengan sekarang Gen Z ya, Gen Z yang apalagi lebih open lagi tentang mental health ya. We want to support them, apalagi sekarang Indonesia punya bonus demografi yang mana usia produktif lebih banyak dan disitulah kita ingin support dan berkontribusi di Indonesia gimana orang-orang di seluruh Indonesia bisa lebih sehat mental. Kayak gitu. Baik, oke, mungkin sudah ada yang tertarik untuk bertanya lagi, baik luring, daring, sudah ada yang masuk? Iya, nggak boleh. Mau curhat terkait bisnisnya atau mau, ya nih saya ada. Oke, boleh, silakan Bapak. Oke. Iya, terima kasih ya kesempatannya buat bertanya. Cuma saya lebih ini sih Pak, karena Bapak kan bisnisnya sudah berjalan beberapa lama Pak tadi Pak, kira-kira 7 tahunan ya. Nah di sini pun juga saya dan teman-teman tim di sini juga sedang mengembangkan ya bisnisnya para mahasiswa. Nah yang saya ingin tanyakan sih sebetulnya bagaimana caranya melalui kan di dalam proses bisnis itu kan pasti ada kerikil-kerikilnya, terus kemudian pasti punya target kan ya Pak ya. Nah itu untuk menghadapi target-target itu ataupun mencapai internal bisnisnya Bapak itu biasanya apa sih Pak yang kira-kira dilakukan gitu? Sorry nih Pak, saya nanya lebih ke dalam bisnis prosesnya ya Pak ya. Oke, menarik. Iya. Oke. Siap. Iya. Menarik ya. Startup itu kan memang membuat suatu bisnis yang menyelesaikan suatu masalah ya. Dan masalahnya biasanya ini masalah yang bahkan belum tentu masalah tersebut itu benar-benar eksis di suatu daerah atau di apapun gitu. Jadi startup sendiri kan secara definisi suatu organisasi, suatu institusi yang sedang mencari bisnis model. Bagaimana suatu masalah ini, bagaimana di masalah tersebut itu bisa diselesaikan dan memiliki bisnis model yang bisa berkelanjutan gitu. Apalagi startup itu fokus dengan inovasi. Gitu, bukan fokus inovasi sehingga bagaimana produk ini itu benar-benar bisa sampai dulu ke masyarakat aja itu suatu merupakan tantangan, bagaimana cara memonetisasinya itu sudah menjadi tantangan. Jadi kayak kerja 2 kali, while a non startup business you will always can make a profit in the day one gitu ya. Tapi itu juga ya bisa jadi tergantung bagaimana kali implementasi. Tapi mostly startup itu kan teknologi yang hal yang baru gitu ya. Jadi bagaimana bisa melaluinya ke sana. Jadi memang kalau di startup sendiri memang awalnya tantangan terawal adalah bagaimana develop the product gitu ya. Jadi memang tahapan awal kami dalam membangun startup ini adalah bagaimana membangun suatu produknya begitu Pak. Jadi memang bootstrapping. Jadi waktu itu bagaimana modalnya, bagaimana capitalnya. Jadi memang the capital waktu awal-awal itu memang lebih banyak ke waktu dan memang knowledge gitu ya. Jadi memang 1 tahun, 2 tahun pertama itu ya kita bootstrap ya, kita bangun produknya dari teman yang bisa IT, kemudian untuk waktunya kita spending ke situ gitu, sampai akhirnya kita ikut program-program grant juga, ada program dana hibah dari pemerintah, program dana hibah dari organisasi apa, yang mana akhirnya dana tersebut, resource tersebut bisa kita gunakan untuk mengembangkan produk kita. Nah ketika produk tersebut sudah mulai terbentuk, traction terbentuk, customer terbentuk. Nah, di situ akhirnya bisa apabila kita bisa memonetisasi di secepat mungkin di area tersebut itu akan lebih baik lagi gitu ya. Dan di situ akhirnya kita akan memiliki suatu bisnis model yang sedang berjalan dan dicoba. Di situ akhirnya kita akan bisa bridging ke angel investor atau kita ada ke venture capital yang akan mungkin berminat terhadap membantu perkembangan produk kita. Dari situlah akhirnya kita bisa terus membuat suatu bisnis yang berkelanjutan. Jadi from the product to the business gitu. Oke, berarti Bertahun-tahun. melalui targetnya develop produk, kemudian nanti bootstrapping, ada angel investor, terus memang circle-nya untuk mencapai target tersebut dari teman-teman circle yang bisa diajak ya. Betul, untuk ikut bantuin, nih gue punya ide ini, lu mau ikut nggak gitu dengan ide ini gitu, bisa bantuin dan nggak gitu kan. Jadi memang perlu sekali visi misi atau antusias itu perlu, karena teman-teman yang akan berminat di situ ya mungkin memang dia punya antusias yang sama gitu. Oke, baik, mungkin Silakan. boleh, siapa Mas namanya dan pertanyaannya apa? Saya ikuti inkubator Binus. Ya. Sementara saya di
bisnis F&B, yaitu frozen fillet lele. Sebenarnya itu inovasi baru frozen fillet lele ini. Nah, sementara juga Relief sama aja dengan tentang inovasi mental health tadi ya Mas ya. Nah, saya penasaran gimana sih cara Relief sendiri untuk masuk ke daerah-daerah yang mungkin knowledge mereka itu masih kecil mengenai teknologi gitu. Kan tadi Mas bilang itu semua yang saya dengar itu adalah kota-kota besar, yang mahasiswa, yang universitas yang udah gede gitu, yang teknologi udah masuk ke dalam universitas tersebut. Nah, cara Relief untuk masuk ke dalam desa yang kecil, terpencil lah istilahnya gitu. Bagaimana sih cara Relief? Itu aja sih Mas, untuk masuk ke sana. Karena kan target market kita kan banyak nih. Visi misi Pak Jokowi untuk mendigitalisasi seluruh Indonesia pada tahun 2024 akhir nanti. Kan gitu dia Mas. Itu aja Mas. Terima kasih. Iya, menarik Bagus banget pertanyaannya. pertanyaannya. Ya, jadi memang untuk itu ya. Jadi memang mulainya dari persona target market ya. Jadi memang kita harus mendeliver layanan kita ke seluruh daerah ya. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan resource, teknologi, bagaimana kita bisa mencapai customer kita yang gitu. Jadi memang Relief belum ada fokus untuk ke yang memang jauh. Walaupun memang Relief sendiri pun digunakan di hampir seluruh provinsi ya, paling nggak ada 1 atau 2 user yang pernah di provinsi tersebut ya, dari 34 provinsi di Indonesia ya pernah menggunakan Relief, walaupun secara mayoritas di kota-kota besar masih gitu. Jadi memang kita memang harus memilih ya, kita nggak bisa memang kalau memang itu bukan daerah yang memang kita ambil ya kita nggak bisa situ, karena kita mempertimbangkan resource dan lain-lain. Terus kemudian juga ada mungkin tren juga kemarin ada pandemi yang mana orang ada di rumah, mereka makin depresi atau mungkin self isolated, itu juga membantu akselerasi untuk healthcare exposure-nya ya tentang mental health. Jadi memang ada hal-hal yang faktor eksternal juga kita nggak pernah memperkirakan itu, tapi ya when kita mulai suatu hal terus ada opportunity ya tentu saja itu bisa mensupport pengembangan bisnis kita gitu ya. Jadi pertama memang memilih dan mungkin ada hal-hal yang juga bisa kita berkolaborasi dan bekerja sama di situ lah gitu. Dan memang masa pandemi kemarin benar-benar mempercepat digitalisasi ya, di startup healthcare ya. Betul. Baik. Oke, ini pertanyaan terakhir, sayang sekali mungkin nanti di sesi di belakang nanti selesai acara mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Maksi ya. Oke, terima kasih Mas Maksi atas sharingnya. Tepuk tangan. Oke. Jangan kemana-mana dulu, akan ada pemberian plakat untuk Mas Maksi. Oke. Silahkan kepada Mas Yogi untuk maju ke depan. Ya. Oke. Yeay, terima kasih Mas Maksi, Mas Yogi. Oke, silahkan. Sudah. Nanti itu sesuai Mbak Karina. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu terkait apa sih Sprint Innovation Accelerator ini, Health Innovation Accelerator. Nah, kita mungkin teman-teman di sini memang belum ada terkait kesehatan, entrepreneurship-nya. Kalau boleh tahu, ada yang kesehatan nggak di sini bisnisnya? Oh ada, alhamdulillah ternyata ada. Oke, nanti kita mau bahas lebih lanjut. Kata Mas Maksi juga terkait gimana sih circle-nya bisa koneksinya yang bisa bantu bisnis dari teman-teman sekalian, binusian sekalian. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini yang ada bisnisnya kayak Mas di belakang terkait kesehatan, ini kita ada narasumber dari Digital Transformation Office atau DTO yang akan mempresentasikan terkait Health Innovation Sprint Accelerator 2023 itu seperti apa sih teknisnya. Kalau misalnya teman-teman di sini mau join, kita beri kesempatan kepada Pak Tota Tambunan selaku Head dari Ekosistem Inovasi Kesehatan DTO Kemenkes. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Mas Tota, kita beri tepuk tangan dulu.
Mari maju ke depan, Mas Pak Tota. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, apa kabar Mas Tota? Baik. Baik Besti. ya? Apa kabar, Besti? Baik. Apa kabar? Boleh silakan Mas Tota untuk langsung langsung. saja presentasi. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Mungkin di sini agak santai aja ya kita settingnya ya. Mau cerita sedikit soal Health Innovation Sprint Accelerator. Oh ya, kenalin dikit lagi. Nama saya Pak Tota Tambunan, panggilannya Tota. Kalau mau singkat lagi, panggilannya Tot. Emang namanya kayak gitu? Gimana? Ya, mau cerita sedikit ya buat kegiatan kita. Mungkin nanti teman-teman bisa join. Yang mungkin tadi lagi tentang kesehatan. Namun ternyata yang untuk pendukung kesehatan itu tidak 100% tentang dari kesehatan. Saya coba ceritain ya. Next. Ini udah dibuka ya, nanti sampai tanggal 31 Maret, jadi masih ada waktu sekitar 10 hari lagi, 10 hari lagi, jadi masih ada nih kesempatan untuk teman-teman. Idenya mungkin bisa dibelokkan ke arah kesehatan ataupun bagaimana yang mendukung kesehatan. Outcome-nya jelas, memetakan dan memperkuat ekosistem health tech dan biotech Indonesia, sama mendukung perkembangan industri health tech dan biotech melalui kebijakan yang berpihak. Nah, jadi bukan hanya dari health tech-nya, tapi yang mendukung health tech-nya. Yang mendukung health tech itu seperti apa sih? Mungkin seperti ini. Tadi teman-teman dari Relief kan, mungkin kita ada teknologi ataupun startup yang mendukung bagaimana streamlining untuk onboarding dari calon pasien ke pasien. Bagaimana cara kita bikin secure line misalnya untuk mengamankan. Lalu untuk yang dari biotech itu kan kita biotech itu fokusnya nanti di Kementerian Kesehatan salah satunya adalah whole genome sequencing sama pengembangan registry. Bagaimana kita untuk mengembangkan anonimitas data, bagaimana kita untuk kompresi data, bagaimana kita untuk data processing. Jadi sebenarnya bukan hanya fokus di bidang kesehatan, tapi hal-hal yang mendukung industri kesehatan itu sendiri. Karena again, startup itu, teknologi itu digunakan sebagai enabler, digunakan sebagai pendukung. Next. Tracknya ini ada 7 ya. Yang pertama itu kita fokusnya di electronic medical record. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini yang secara resmi sudah terdaftar itu sekitar 60-an ribu fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik, praktek mandiri, rumah sakit, laboratorium, dan apotek. Dan itu paling cuma 30% yang udah digital. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan di 70% lagi. 70% dari 60 ribu sekitar 42 ribuan. 40 ribuan lah. Apotek itu 30 ribu sendiri. Berapa banyak sih apotek yang menggunakan sistem apotek jaringan besar? Oke. Apotek-apotek tradisional, yang banyak kan apotek itu nggak jaringan justru. Misalnya toko obat pun juga nanti termasuk. Bahkan fasilitas pelayanan kesehatan itu juga termasuk untuk pusat kesehatan tradisional, praktek bidan, tempat pijat. Bahkan banyak ada kalau tidak salah 35 jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang secara resmi terdaftar. Jenis pelayanan kesehatan ya. Jadi itu semua butuh koneksikan secara digital untuk nanti dapat terhubung dengan platformnya Satu Sehat dari Kemenkes. Jadi ini memang kerja yang sangat banyak, sangat masif. Jadi tentu saja dukungan dari teman-teman kalau ada jenis solusi, oh ini ada nih sistem simple yang bisa digunakan oleh bidan atau dokter praktek mandiri. Why not? Itu juga bisa. Nanti langsung dimasukkan ke sini sebagai salah satu solusi yang ditawarkan. Yang kedua, healthcare provider management system. Ini lebih lanjutan daripada medical record system, yaitu untuk management system. Sekarang mungkin kalau di UMKM itu sudah muncul yang namanya POS kan, banyak point of sales. Nah, untuk industri kesehatan juga memerlukan seperti itu, bukan hanya POS tapi lebih dikembangkan lagi. Untuk ERP-nya juga, Enterprise Resource Planning-nya. Untuk fasilitas kesehatan itu sesuatu yang rumit dan bisa dianggap semi black box. Kita nggak tahu internalnya gimana. Jadi di situ sebenarnya kesempatan teman-teman untuk masuk ke dalam, oh ini bisa diulik-ulik nih, ternyata bisa disederhanakan proses bisnisnya, bisa dikembangkan, didukung oleh teknologi. Itu juga bisa masuk dari sisi manajemen sistemnya, bukan dari industri kesehatannya, tapi manajemennya. Yang ketiga itu health management solutions, bagaimana menghubungkan pasien, tenaga kesehatan, tenaga medis dengan fasilitasnya, fasilitas pelayanan kesehatan. Itu again seperti Relief menghubungkan dari tenaga kesehatan kepada customer-nya. Bagaimana menghubungkan dari tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan ke tenaga medis. Mungkin daerah-daerah terpencil, bidan, dari perawat, saat mereka tidak ada akses ke dokter spesialis, itu juga akan dibutuhkan
Apalagi kita tahu sendiri dokter spesialis Indonesia sangat terbatas lah kalau kita bilang. Apalagi daerah-daerah terpencil kan. Bagaimana agar penanganannya itu bisa cepat menggunakan teknologi salah satunya. Disitulah peranan teknologi. Yang keempat itu wellness. Nah, wellness ini bisa smart equipment, wearables, aplikasi kesehatan, dan platform informasi kesehatan. Karena lagi-lagi kesehatan itu bukan hanya kuratif atau yang penyembuhan, tapi ada promotif, ada preventif. Bagi kita mempromosikan kesehatan, bagaimana kita mencegah agar orang tidak sakit. Lalu setelah itu yang keempat adalah rehabilitatif pastinya. Setelah dia misalnya kuratif nih, sembuh dari satu penyakit, direhabilitasi, rehabilitatif. Bagaimana pendampingannya itu bisa dilakukan dengan pendampingan teknologi. Jadi ini memang sangat banyak use case yang bisa dikembangkan untuk nanti kesempatan untuk teman-teman semua. Seperti tadi diceritakan juga, Indonesia ini sangat luas, masyarakatnya sangat banyak, masalahnya juga sangat banyak. Nah, itu kesempatan justru. Saat ada masalah yang sangat banyak, berarti sangat banyak juga kesempatan untuk memberikan solusi. Dengan banyaknya solusi, dan kita bisa bekerja sama gitu loh. Ya udah, kita fokus ke masalah yang ini untuk solusi yang ini. Masalah ini solusinya ini. Dan kami sebagai Kementerian Kesehatan di sini dengan Isventure bertindak sebagai enabler. Jadi kami memang di sini tujuannya adalah mendukung inovasi dari teman-teman. Dengan Entrepreneurship Center dari BINUS, kita mendukung inovasi dari teman-teman. Salah satunya kami mengarahkan nih, boleh dong bantuin di bidang kesehatan gitu loh. Nanti dari pihak lain boleh dong bantuin di pihak industri yang lain seperti itu kan gitu. Lalu yang kedua itu track biotech, information technology for support in precision medicine. Kasih gambaran sedikit mengenai precision medicine ini ya. Untuk whole genome sequencing, satu manusia itu kan kita ada DNA-nya nih. Oke, diambil contoh sampel DNA, diurutkan CATG segala macam. Itu satu manusia datanya sekitar 4 terabyte. Satu orang. Nah, dari satu orang, bagaimana diproses datanya? Sequence yang ini nih ternyata yang untuk menyebabkan orangnya gampang gemuk, atau orangnya berewokan, atau orangnya hidungnya mancung. Itu nanti bisa precision medicine nih. Kalau gen ini yang membuat brewok, mungkin apakah ada hubungannya genetik ini untuk rambut rontok mungkin. Jadi dari genetik itulah nanti kita rekayasa genetik ataupun precision medicine untuk mencegah kerontokan, misalnya seperti itu. Atau nanti bisa diarahkan ke anti-aging. Ini yang jauh lebih advance memang untuk teknologi support in precision medicine. Akan tetapi, kalau misalnya kita nggak mau yang presisi, tadi seperti saya sampaikan, itu 4 terabyte satu manusia. Prosesnya sangat besar, prosesnya sangat lama. Bisa nggak kita kompres? Kompres misalnya, ya kan kalau foto kita juga dari kamera DSLR, ataupun mirrorless, itu hasilnya sekitar 20 sampai 30 megabyte. Tapi saat dikirim melalui Twitter atau Instagram atau WhatsApp, itu di bawah 1 megabyte. Itu teknologi kompresi. Seharusnya data ini juga bisa seperti itu. Bagaimana kita kompres? Itu nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Itu murni teknologi informasi untuk data compression. Gitu loh. Jadi ini sekali lagi mau coba membuka teman-teman, apabila kita mengadakan inovasi untuk bidang kesehatan, itu bukan fokus mengenai kesehatan, tapi kita fokus di teknologinya. Yang kedua, Laboratorium Information System and Management System, ini sama seperti yang Electronic Medical Record itu. Jadi bagaimana kita mengelola suatu laboratorium. Laboratorium itu ada beberapa jenis, ada laboratorium kesehatan, ada laboratorium makanan, ada laboratorium hewan, ada laboratorium kesehatan masyarakat. Ini lagi-lagi memang tidak terlalu terhubung satu dengan yang lainnya. Dan ini juga agak-agak black box nih. Karena memang spesialis lah di sana. Saat satu orang ilmunya spesialisasi di bidang kesehatan, udah, itu butuh support dari sisi lain untuk menyederhanakan itu. Makanya kami juga sebagai Kementerian Kesehatan spesialisasi di bidang kesehatan. Kami tidak terlalu paham tentang teknologi. Kami tidak terlalu paham tentang investment. Makanya di sini ada Isventure. Kami tidak terlalu paham tentang bisnis startup. Makanya ada Business Entrepreneurship Center. Tidak ada satu orang pun yang spesialis di semua bidang. Generalis oke, tapi umum. Makanya kami spesialis kesehatan, teman-teman nanti spesial entrepreneurship, investment is venture, ada Business Entrepreneurship Center. Ya udah kita kolaborasi untuk nolong bidang kesehatan gitu. Yang ketiga,
pengembangan produk berbasis pengurutan genom untuk industri kesehatan. Yang tadi itu genome sequencing yang 4 terabyte, yang tujuannya ke depannya adalah untuk precision medicine yang use case-nya itu unlimited. Kerontokan, anti-aging, keriput, bahkan udah ada juga memang beberapa portfolio dari East Venture itu memang tujuannya untuk estetika. Pengembangan sabun, make up, segala macam yang cocok dengan kulit Indonesia seperti apa. Soalnya sebelumnya misalnya produk banyak dari grup perusahaan U yang sahamnya sempat naik turun, lalu ada dari grup perusahaan lain. Itu risetnya, oke, kita menggunakan untuk customer Asia. Tapi customer Asia Tenggara itu berbeda. Dan customer di Jakarta dengan udara seperti ini, dengan customer di Payakumbuh atau Padang Panjang, ataupun di Karimun Jawa, itu kondisi udara, kondisi makanan, kondisi segala sesuatunya berbeda. Tentunya membutuhkan treatment yang berbeda. Itulah yang pengembangan produk berbasis pengurutan genom ini. Yang untuk precision medicine ataupun precision product. Next. Pesertanya ini bebas, ini syarat ketentuan umum lah. Yang penting 17 tahun ke atas, saya asumsikan kalau ada teman-teman kuliah udah di atas 17 tahun, terkecuali sangat jenius, umur 12 sudah kuliah. Inovator atau grup, tapi kita dorong untuk grup. Kalau perorangan juga nggak apa-apa. Dan kita sebenarnya mendorong itu lintas sektor, lintas disiplin. Ada yang dari teknik informatika, ada teknik komputer, ada akuntansi, ada kesehatan, ada multimedia mungkin. Ada psikologi, kita bebas. Dan sebenarnya kita mendorong lah. Jadi mungkin teman-teman ada temannya, saya asumsikan teman-teman ada teman di kampus lain gitu kan, dari jurusan lain, kolaborasi. Saya ada ide ini deh, saya ada ide ini, bisa dikolaborasikan deh. Itu sebenarnya yang pengen kita dorong juga. Seperti yang sekarang ini kan, kita dari berbagai latar belakang. Vesti dari latar belakangnya sastra, saya latar belakangnya IT, ada yang latar belakangnya komunikasi, ada yang latar belakangnya komputer, ada yang latar belakang medis. Kita semua kolaborasi di ruangan ini gitu loh. Jadi kedepannya juga nih kita mendorong dari Kementerian Kesehatan untuk kolaborasi dari berbagai sektor lah. Karena kesehatan itu kerjasama lintas sektor. Next. Ya ini timelinenya pendaftaran sampai 31 Maret. Lalu nanti endingnya itu di sekitar tanggal 25 Mei. Ini umum lah, jadi masih ada waktu sekitar 10 hari untuk teman-teman. Kumpulkan ide, kumpulkan teman. Kalau misalnya ada yang udah hampir jadi nih, tanya-tanya ke dosennya, mungkin bisa Pak ya, dari Binus Entrepreneurship Center, siapa tahu ada ide-ide yang bisa dikembangkan lebih lanjut, why not gitu loh. Nanti kita akan tampung, nanti kita akan dampingin, nanti ada pendampingan juga dari teman-teman East Venture. Next. Penilaiannya ini ada 5 yang mungkin difokuskan, market attractiveness, seberapa menarik sih itu untuk pasar gitu loh. Seperti kita misalnya kalau 10 tahun lalu kita bikin produk sabun kecantikan agar sekinclong orang Korea, tidak terlalu tertarik. Tapi saat sekarang, agar cantik seperti Blackpink, agar putih seperti BTS, agar glowing atau apa segala macam, itu tinggi banget marketnya sekarang. Kayak MS Glow atau apa sebagainya. 10 tahun lalu nggak kebayang, bikin sabun untuk apa gitu kan. Nah, market attractiveness-nya ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua, product visibility, apakah ini memang bisa dikembangkan, bisa diimplementasikan. Yang ketiga, advantage-nya. Keunggulannya dibandingkan yang sudah ada apa sih? Sebenarnya produk advantage ini cuma cukup hal yang sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat menjadi pain point. Aku kasih contoh yang salah satu favoritku itu adalah untuk perusahaan transportasi online yang warna hijau. Itu mereka menstandarisasi. Tadinya kalau kita ke ojek, tawar-tawaran harga. Ini nggak, udah ada di aplikasi, nggak perlu tawar-tawaran harga. Biarpun harganya mahal, kita ikut itu. Karena harganya udah tertera. Harganya nggak berubah-ubah. Itu menstandarisasi. Produk advantage-nya itu aja. Kita nggak perlu menghabiskan waktu tawar-tawaran. Kita langsung lihat harga, oke agak mahal dikit nggak apa-apa lah. Tapi nggak nawar. Itu produk advantage yang sangat jelas. Lalu yang keempat, tim competence. Kalau kita mau, misalnya untuk yang kesehatan mental harus ada psikolognya, itu jelas. Misalnya untuk nanti cara teknologi kompresi atau AI harus ada latar belakang IT-nya, itu jelas, pemahaman machine learning, yang gitu-gitunya lah. Kemudian business sustainability, dan itu kira-kira apakah itu bisa sustainable bisnisnya ke dalam 2, 3, 5, 10 tahun ke depan. Tidak ada yang bisa tahu, tapi semua bisa kita rencanakan gitu loh. Ini nanti menjadi perhatian ya, agar penilaiannya ini, yang nanti ini dibantu juga oleh teman-teman East Venture pastinya untuk penilaiannya ini, bukannya dari Kementerian Kesehatan, karena kami paling di bagian tim competence lah.
untuk melihat oke, ada nggak latar belakang medisnya kalau misalnya produknya yang medis. Kalau yang lain teman-teman East Venture yang jauh lebih paham seperti itu. Next. Ya, ini kontaknya ada Rifki, WhatsApp, dan kita bisa email juga ke ecosystem@dto.kemkes.go.id. Mudah-mudahan ini sedikit memicu semangat ya teman-teman. Siapa tahu ada ide, siapa tahu ada tiba-tiba dapat ilham, ambil melakukan apa, habis dari sini ngobrol sama teman, kayaknya ini menarik nih, yuk coba ikutan gitu loh. Kita sangat open. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada ide-ide nyeleneh yang unik, bisa email ke kita ataupun WhatsApp. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Wah, baik. Yang sebelah sini dulu ya Mas ya. Silakan Mas ya. Mic-nya sebentar. Terima kasih, saya izin Kencengan lagi ya Mas. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya, tadi kan ada penilaiannya ada 10 tuh ya, tadi ditampilkannya cuma 5. Oh, top 10. Menuju top top 10. 10. Jadi kita nanti milih 10 pemenang, 10 inovasi terbaik lah. Ini ada 5 kriterianya yang kita cari. Jadi nanti targetnya ini ada berapa puluh ribu yang mendaftar, kita pilih menjadi 10 yang terbaik. Oke, satu lagi, tadi kan katanya untuk perorangan itu bisa mendaftar. Ini jadi sistemnya itu dikelompokkan nanti kalau sudah masuk atau harus berkelompok sebelum mendaftar kan? Ya, perorangan bisa, kelompok sudah bisa. Nanti kita sebenarnya yang kita lihat itu adalah inovasinya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat tahun lalu, ada satu kelompok, inovasinya ada 3, itu boleh. Atau satu orang bisa ada satu inovasi juga boleh. Jadi itu hanya bentuknya bebas sebenarnya. Oh, jadi individu boleh Boleh, daftar? individu boleh mendaftar. Dosen juga boleh mendaftar. Anggota fakultas boleh mendaftar, bukan hanya untuk mahasiswa ya. Jadi sebenarnya kita open untuk siapa aja. Bahkan tahun lalu tuh banyak ASN juga, PNS banyak yang daftar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Online nggak ada? Iya, Mas ya di belakang. Mas. Oh iya. Oke, startup saya itu bergerak pada bidang healthcare juga, lebih tepatnya pada nutrisi. Ya. Awalnya itu saya ingin memasuki ranah nutrigenomik, karena kan apalagi pemerintah sekarang baru mendirikan BGSI kan ya. Saya pikir ini lumayan gitu. Tapi untuk skala startup itu untuk memasuki bisnis genomik itu sulit. Betul. Karena pendirian lab, belum lagi beli alatnya, alat dari Illumina kan luar biasa ya. Mahal banget, betul. Jadi pertanyaan saya ini dari pemerintah ini, apakah support yang diberikan gitu? Contohnya misalnya saya mau memasuki dari nggak usah whole genome deh, whole exome aja deh, gitu. Whole exome sequencing untuk memenuhi kebutuhan nutrigenomik gitu. Misalnya startup saya ini berhubungan dengan pengaplikasian AI pada nutrigenomik gitu. Nah, tapi kan saya tidak punya akses ke peralatan dan file-file dan yang saya butuhkan gitu kan. Nah, itu apakah dari pemerintah ada bantuan di situ? Terima kasih. Terima kasih. Izin jawab ya Pak Agus ya. Ya, kita kan ke depannya memang BGSI itu nanti akan tujuan kita pengembangan BGSI itu adalah sebagai pendukung bioteknologi di Indonesia. Jadi memang alatnya itu ada 3 yang kita udah beli ya, Illumina, BGI, sama Oxford Nanopore. Kita udah beli alatnya itu, kita tempatkan di 7 hub di seluruh Indonesia dan ada di beberapa universitas juga. Jadi memang itu tujuannya ke depannya agar bisa diakses. Jadi tidak perlu di Indonesia itu tidak perlu beli alatnya lagi karena memang pemerintah yang sudah beli, dan nanti filenya juga kita tertarik agar pengembangannya ini kolaboratif. Jadi apabila pemerintah yang semua yang mengerjakan juga tidak mungkin kan. Jadi memang nanti itu datanya akan dibuka tentu saja dengan memperhatikan unsur-unsur perlindungan data pribadi. Datanya ada tapi personal identified information-nya nggak ada. PAI-nya pasti akan dihilangkan, itu akan menjadi anonimus. Namun kedepannya memang itu akan kita open untuk industri. Mudah-mudahan jawab ya. Mantap, thank you. Oke, apakah ada pertanyaan dari online? Ada?
atau teman-teman dari Binus yang Healthies yang ada di luring di ruangan saat ini ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Oke, boleh. silakan. Lagi. Boleh Mas. Muka gua ada mouse-nya. Saya izin bertanya, kalau Ya. contohnya saya bisnisnya itu di bidang contohnya pendidikan mengenai kesehatan apa gitu, bisa masuk nggak atau? Oh Ya. bisa ya, oke. Ya, Bisa. masuk. Nah, pendidikan mengenai kesehatan ini juga menarik nih. Pendidikan mengenai kesehatan itu bisa ke pasien, bisa ke tenaga kesehatan, bisa ke tenaga medis. Karena cerita dikit soal perkembangannya itu, masyarakat butuh informasi kesehatan pasti. Tenaga kesehatan butuh informasi mengenai misalnya etika atau misalnya mengenai tata kelola pelayanan kesehatan. Dan sebenarnya misalnya saya juga yang menarik ini adalah ada teknologi baru yang sudah banyak digunakan, itu namanya telemedicine. Namun itu di kuliah itu belum ada. Itu belum, kalau dokter lulus kedokteran praktek internship course offline. Belum ada diajarkan misalnya dalam harus 100 atau 200 jam melaksanakan telemedicine, itu belum ada. Dan belum ada standarnya. Jadi sebenarnya bisa banget kalau untuk informasi kesehatan itu dengan 3 target yang berbeda. Jadi boleh banget. Oh ya, terima kasih. Oke. Mungkin aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Boleh ya, yeay. Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya yang lagi di develop sama Kemenkes gitu terkait mungkin terkait data ataupun satu sehat nih sekarang saat ini mungkin boleh diceritain nggak sih Ya. terkait itu? Jadi di Kemenkes itu kan juga mengembangkan, ini cerita sedikit yang lebih luas ya, kita lagi mengembangkan platform yang namanya Satu Sehat. Satu Sehat itu platform, bukan aplikasi. Jadi tujuannya adalah untuk mengkolaborasikan dan menginteroperabilitaskan seluruh data kesehatan yang ada di Indonesia, dan itu nanti sumbernya dari seluruh ekosistem dan bisa digunakan untuk seluruh ekosistem. Itu maksudnya seperti apa? Ini salah satu pengembangan yang kita lihat dari masa pandemi kemarin. Waktu masa pandemi kemarin, awal-awal yang ada namanya tes PCR dan antigen, sekali tes nunggu 24 jam, nunggu 12 jam. Hasilnya baru keluar, hasilnya kertas, hasilnya di email. Berapa bulan muncul Peduli Lindungi. Orang-orang mulai bertanya, waktu kita tes ini nanti hasilnya masuk ke PL kan? Nanti hasilnya masuk ke PL kan? Itu di seluruh Indonesia kita standarisasi, semua laboratorium setelah memeriksa, hasilnya langsung dimasukkan ke PL melalui NAR, New All Record. Jadi, itu dihubungkan dengan NIK, dihubungkan dengan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di handphone teman-teman. Itulah yang hendak kita kembangkan. Saat ini yang hendak kita kembangkan adalah kita hendak mengembangkan integrasi rekam medis elektronik. Jadi misalnya teman-teman ke puskesmas, klinik, dokter gigi, ke manapun lah periksa, hasilnya akan muncul di handphone teman-teman. Itu melalui platform Satu Sehat. Apabila tadinya COVID dikirim ke NAR, sekarang dari pasien ke lain, fasilitas pelayanan kesehatan dikirim ke Satu Sehat. Dari Satu Sehat nanti akan muncul ke aplikasi Satu Sehat mobile teman-teman. Jadi nanti akan ada rekam medis elektronik full, runut. Oke, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit periksa ke lab, hingga nanti ke pembiayaan. Apakah itu membayar sendiri, apakah menggunakan asuransi, apakah menggunakan third party administrator, itu adalah gambaran besarnya. Makanya ini kita membuka untuk semuanya, yang tadi adalah pengiriman data dari Fasiankes. Setelah masuk ke kita, itu ada lagi, pengiriman data itu kan berbeda-beda, sampai ada nanti hasil laboratorium, sampai nanti ada genome sequence juga. Itu ke depannya bisa digunakan juga oleh industri kesehatan lain. Contohnya untuk asuransi, untuk standar pembiayaan. Oh, ternyata dari sini tindakannya ini oleh dokter ini, obatnya ini, langsung approve sama asuransi. Cepat. Misalnya nanti digunakan oleh badan-badan riset untuk nutrigenomik misalnya. Itu juga bisa digunakan. Jadi memang tujuan kita adalah untuk mengintegrasikan seluruh data kesehatan, literally seluruh data kesehatan melalui platform Satu Sehat, dan itu nanti bisa terhubung dan bisa digunakan oleh seluruh ekosistem industri kesehatan. Asuransi, riset, startup-startup kesehatan juga nanti bisa masuk ke tempat kita. Oh, misalnya untuk butuh kesehatan mental, kita arahkan ke Relief. Butuh untuk nutrisi, kita arahkan ke yang sana. Butuh untuk misalnya untuk screening, untuk medical check up, kita arahkan ke yang lain, seperti itu loh. Dan itu semua nanti melalui platform Satu Sehat. Kementerian Kesehatan, kita tidak mengembangkan aplikasi, kita mengembangkan platform untuk semuanya dapat terhubung, seperti QRIS lah.
Chris, gimana sih? Gitu. Chris ya, cara bacanya Chris ya. Chris itu kan oke, kita scan bisa dari bank apapun, BCA, Mandiri, BNI, dari Genius, kita bisa scan. Semuanya bisa pakai Chris. Satu Sehat juga seperti itu. Aplikasinya bisa beda-beda, semuanya bisa ke Satu Sehat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mentransformasi industri kesehatan ini, karena memang kesehatan itu kan salah satu yang paling penting di dunia ini gitu loh. Oke lah, kita pengen banyak mau, pengen kaya, pengen senang, pengen apa segala macam. Tapi kalau orang sakit pengennya cuma satu, pengen sehat. Itu dulu yang pengen kita kejar. Yang penting semuanya sehat dulu, biar mau-mau kita yang lain itu bisa kita capai, ya kan? Mempertahankan kita sehat, mempertahankan hidup kita lebih nyaman, mempertahankan hidup kita lebih lama. Itu tujuannya kan? Hidup lebih enak, hidup lebih sehat, hidup lebih lama. Tujuan kita kan itu. Hidup di dunia ini, ya kan ya? Kenapa jadi bahasa eksistensialisme gini? Ya, mungkin itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Toto. Oke, sesi ini udah tutup ya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman Binusian mau tanya lebih lanjut, nanti bisa selesai acara ini. Oke, terima kasih Mas Toto. Silahkan kembali ke tempatnya. Oke, kita masih ada satu sesi lagi, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan ada presentasi terkait Climate Impact Innovation Challenge yang nanti akan dipandu oleh Mbak Dima ya. Silahkan Mbak Dima untuk memulai presentasinya. Satu lagi dari East Ventures, kita ada sebuah kegiatan yang teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk mengikuti dari East Ventures. Jadi mungkin aku langsung panggil aja Head of Special Projects dari East Ventures, Sylvia Handika. Please welcome on stage untuk presentasi tentang Climate Impact Innovation Challenge. Oke. Thank you. Yes. Ya, oke. Gak usah Yes. ditemenin di depan, gak apa-apa. Yes. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya. Satu lagi sesinya, kita satu lagi. Oke, mungkin sedikit perkenalan. Jadi aku Hanika, Head of Special Projects dari East Ventures. Jadi hari ini aku mau presentasi di sini untuk mengenalkan. Jadi selain tadi ada healthcare incubator, kita juga punya program lain nih yang namanya Climate Impact Innovation Challenge. Mungkin presentasi. Oke, jadi Climate Impact Innovation Challenge sendiri adalah itu sebuah kompetisi yang kita bikin untuk kita cari solusi-solusi yang menyelesaikan masalah climate impact gitu. Jadi kita semua tahu kan kayak climate change itu makin banget berasa dampaknya. Jadi kita di sini mau cari solusi-solusi inovatif ini. Challenge ini sendiri itu dengan Temasek Foundation adalah philanthropic arm dari Temasek, sebuah perusahaan investasi yang based di Singapura, focusing in livability and sustainability. Meanwhile, kita sendiri Ventures adalah venture capital, one of the pioneers di Indonesia, dan salah satu pendirinya juga adalah lulusan BINUS sebenarnya, gitu. Oke. Oke. Jadi ada 4 sektor yang kita perhatikan ya untuk Climate Impact Innovation Challenge ini. Jadi pertama itu ada renewable energy. Jadi ini adalah solusi-solusi yang bisa bantu kita gimana nih cara generate renewable energy, distribusinya, gimana cara untuk meningkatkan efisiensi dari renewable energy. Yang kedua itu adalah food and agriculture, itu jadi focusing kepada kayak cara produksi, distribusi pangan, making sure food security di Indonesia. Terus yang ketiga itu adalah solusi yang untuk sustainable mobility dan supply chain. Lalu yang keempat itu adalah ocean, jadi kayak solusi yang bisa memberdayakan sumber daya kelautan, terus meningkatkan meningkatkan welfare dari coastal communities juga. Next. Oke, jadi secara timeline kita udah launch program ini kemarin tanggal 1 Maret.
Lalu selama 3 bulan ini itu kita bakal open application, kita juga bakal adain roadshow, jadi seperti hari ini, nanti kita juga bakal keliling ke tempat-tempat lain untuk roadshow jelasin tentang program ini. Lalu kita bakal close application itu di 26 Mei, lalu 27 Mei sampai 9 Juni itu adalah proses review, which nanti akan dilanjutkan ke, nanti kita akan melakukan interview calls kepada para peserta yang sudah daftar. Lalu kita akan memilih 12 finalis di bulan Juni, yang mana nantinya di bulan Juli itu mereka akan dapat mentorship. Jadi mentorship ini nanti bakal ngobrol sama industry expert, sama investor, dan bakal dapat pembelajaran dari sana juga. Lalu di bulan September kita bakal ada grand finalnya, which dimana nanti 12 company ini bakal presentasi dan nanti akan kita pilih pemenangnya. Next. Oke, untuk kriterianya sendiri sebenarnya kita cari pertama itu punya minimal viable product, jadi punya prototype lah ya, produknya itu nanti bakal seperti apa. Yang kedua itu idenya itu yang original, inovatif. Yang ketiga itu solusi yang di propose itu bisa menyelesaikan salah satu dari 4 sektor yang tadi. Lalu yang keempat itu solusinya bisa langsung di-adopt quickly dan bisa perform in large scale setting. Yang kelima itu juga jadi produknya sendiri itu bisa it's a produk yang siap untuk dikomersialkan. Oke, jadi total hadiahnya itu adalah 10 miliar untuk seluruh pemenang. Selain itu juga akan dapat global exposure. Jadi program ini sendiri itu kita adakan se-Southeast Asia. Jadi kita buka application untuk Southeast Asia. Lalu ada access to investors from the mentorship setting, from the grand final, networking nanti bakal ada juga, and other perks from the program. Oke, ini beberapa partners yang membantu kita untuk project ini. Jadi strategic partners ada dari Triputra Agro Persada, investor partners ada TMI dan Rumah Group, challenge partners ada Bibit, Cosmart, Fore, Google, Clareco Communications, Liberty Society, Sociala, Tech Indonesia, Wari Indonesia, dan Hutan Kota BR Pelataran. Outreach partners kita ada beberapa teman-teman lain, yaitu 7.5 Degree, Block 71, Daily Social, Ecosystem, Impact 2, Kata Data, Kinobi, Care Asia, Meranti, Technot Global, Thai Startup, United in Diversity, LTKL, dan Generasi Lestari. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang punya ide nih untuk climate tech ini, pengen coba apply, bisa langsung cek website kita juga, bisa langsung coba apply di sana juga, and hope to see you there. Thank you. Mungkin Hanka bisa stay on stage dulu. Kita buka sesi Q&A buat teman-teman yang ingin menanyakan, mungkin ya mungkin ada yang ingin bertanya dari offline atau online, feel free. Oh, oke, silakan sebutkan namanya, terus boleh langsung berdiri juga ya, bisa dibantu ya Mas. Ya, selamat siang, nama saya Omar. Saya izin bertanya, ini ada syarat jumlah anggota nggak untuk kompetisinya? Nggak ada. Oke, ya, terima kasih. Yes, jadi free ya, anggotanya boleh berapa aja orangnya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya mungkin terkait sektornya, mungkin kan ini sektornya lumayan baru ya di mata teman-teman, renewable energy, ocean, mobility. Atau mungkin aku yang nanya mungkin ke dari Hanika boleh dijelaskan mungkin dari sektor-sektornya seperti renewable energy itu yang seperti apa, lalu dan yang tadi udah kamu sebutin juga mungkin mobility dan transportation yang mungkin yang agak masih bingung mungkin ya teman-teman seperti apa sih kalau mobility gitu. Oke. Mungkin mobility juga contohnya misalnya kayak solusi yang bisa bantu in terms of transportasi, supply chain, logistik masuk logistik juga. Bisa masuk ke sana juga. Masuk, I see. Lalu untuk ocean itu harus di laut aja atau kayak gimana, apa terkait nelayan atau seperti apa mungkin? Ocean sebenarnya skopnya mungkin cukup luas ya, jadi misalnya ada inovasi tentang bagaimana cara mendapatkan makanan misalnya dari ocean, atau kayak gimana cara tambak atau membantu nelayan. Sebenarnya skopnya cukup luas lah selama itu membantu ocean ekosistem. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin mumpung bisa ketemu. Oke, baiklah. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, mungkin aku mau manggil Mas Opan tadi ya, yang tadi bertanya.
Udah keluar ya? Udah keluar ke I toilet. see, oke. Soalnya kita menyediakan merchandise buat yang memberikan pertanyaan, jadi oke, nanti kita bakal reach out ke Mas Opan. Oke, itu aja dari kami. Mungkin selanjutnya Hanika boleh kembali ke tempat duduk. Selanjutnya dari Binus akan memberikan token of appreciation ya untuk East Ventures. Mungkin silakan untuk menuju ke depan. Perwakilan dari Binus University, terima kasih banyak sudah welcoming kita di sini untuk bisa berbicara dengan teman-teman Binusian. Dan di sini ada Yogi, perwakilan dari East Ventures untuk menerima token of appreciation. Baik, silakan. Baik, sudah oke. Baik, terima kasih banyak tepuk tangannya teman-teman semua. Oke, silakan. Mungkin sebelum teman-teman beranjak, kita boleh foto session dulu semuanya ke depan. Kita foto bersama ya untuk mengingat momen kita ketemu di sini. Silakan. Mungkin bisa dibikin 2 baris di depan. Oke. Oke, siap. Ayo semuanya boleh maju. Mungkin dari Mbak Festi juga, Mas Tota. Mas Tota boleh di tengah. Teman-teman dari IVI juga silakan. Ibu ya. Oke, kalau nggak muat mungkin kalau cowok-cowoknya boleh nggak gini kayak gini ya. Gitu. Biar nggak muat. Oh iya, ketutupan meja. Gimana ya? Atau pakai kursi bisa nggak? Kalau pakai kursi bisa nggak? Kelihatan sampai segini masih kelihatan ya? Boleh nggak ya? Mas, jangan numpuk di situ Mas. Ayo Mas, geser Mas. Sebelah sini Mas, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Oke, Bapak Ibunya mungkin kalau biar kelihatan kita kasih kursi ya. Oke. Oke Bapak Ibu, boleh ayo kita kursinya diambil dulu. Ayo silakan. Nah, udah nggak kuat ya dengkulnya? Mbak Sylvia ya. Silakan. Silakan kosong. Saya mau ah. Dengkulnya nggak kuat ya. Oke. Boleh. Nah. Oke. Aba-abanya Mas Bastian atau siapa gitu? Ya. Oke, mungkin gaya bebas gitu atau ya lepas masker, boleh. Oke, ditampilkan wajah cerianya. Oke, semuanya gaya bebas. Bebasnya gitu. Oke, baik. Sekali lagi Mas Bastian. 4 kali lagi boleh. Oke. Oke, terima kasih semuanya kepada Binusian, Entrepreneurship Center Binus, dan juga Pak terima kasih juga kepada Relief, dan juga terima kasih Kemenkes dan juga East Ventures. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sehat-sehat Masnya. Ditunggu ya idenya, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Submission ya. Iya, betul. Ditunggu submissionnya. Mbak Festi, terima kasih banyak ya Mbak. Iya, terima kasih juga Mbak Dima. Iya, kita akan ketemu lagi kayaknya. Kan masih panjang kan? Masih panjang ceritanya. Oke, baik, boleh.
Teman-teman yang online juga terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih dan acaranya kita tutup. Saya Vesti dari DTO dan juga East Ventures. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.